informasi yang cukup valid. Ternyata gitu ya, bukan Macan Asia loh yang mengundang Mulyono untuk makan bersama di rumahnya, melainkan Mulyono lah yang meminta kepada Macan Asia untuk datang ke rumahnya. Membahas apa aja sih? Yang pertama, pembahasannya adalah mengucapkan terima kasih kepada Macan Asia karena sudah membantu menantunya dan boneka-bonekanya Mulyono menang di Pilkada serentak 2024. Nah, benar kan? Sama aja, katanya yang ngikut Mak Banteng takut jadi petugas partai. Sekarang, Pak Prabowo sendiri selalu ngintilin Jokowi. Itu namanya apa? Petugasnya Jokowi. Nah kan akhirnya ketahuan juga guys. Pertemuan Pak Mul dan juga Pak Prabowo di Kartanegara tidak lain adalah permintaan Pak Mulyono, di mana tujuannya untuk berterima kasih atas bantuan Pak Prabowo karena menantunya bisa menang di Pilkada Sumut dan juga para curut-curutnya bisa memenangkan di berbagai daerah gubernur yang saya kira membuat posisi Pak Mulyono semakin kokoh, dan ini juga membuktikan bahwa Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia betul-betul sudah kehilangan taring karena sampai saat ini masih dalam kendali Pak Mulyono. Nah untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar-komentar para netizen atau emak-emak ini terkait bocornya pembahasan pertemuan antara Pak Mul dan juga Pak Prabowo. Untuk itu langsung saja ke videonya. Salam NKRI. Teman-teman udah pada tahu Bang belum Nopi. pertemuan si Mulyono sama Macan Asia beberapa hari yang lalu itu ngebahas apa? Gua dapat informasi yang cukup valid. Ternyata gitu ya, bukan Macan Asia loh yang mengundang Mulyono untuk makan bersama di rumahnya, melainkan Mulyono lah yang meminta kepada Macan Asia untuk datang ke rumahnya. Membahas apa aja sih? Yang pertama, pembahasannya adalah mengucapkan terima kasih kepada Macan Asia karena sudah membantu menantunya dan boneka-bonekanya Mulyono menang di Pilkada serentak 2024. Yang kedua, Mulyono meminta kepada Macan Asia agar anak karbitannya yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden diberikan surat penugasan agar dapat memerintah beberapa menteri. Yang ketiga, Mulyono pun meminta Macan Asia agar Pilkada Jakarta terjadi 2 putaran. Lalu yang gilanya lagi nih, gitu kan? Ternyata Mulyono pun meminta campur tangannya Macan Asia untuk merebut atau mengambil alih partai Banteng. Parah. Aduh gila ya gitu ya, permintaannya si Mulyono nih pada konyol-konyol semua ya, terutama permintaan dia untuk mengambil alih partai Banteng. Mulyono gue ingetin ya, nggak semudah itu Fulgoso buat mengambil alih merebut partai Banteng. Lu kira partai Banteng itu partai ecek-ecek, partai kaleng-kaleng gitu yang bisa seenaknya lu rebut? Ingat yang lu hadapin siapa? Ya, kalau lu mau merebut partai Banteng, berpikir dulu Mulyono ya. Dan pantesan aja nih ya, sekarang di Jakarta bertebaran spanduk-spanduk yang bertuliskan Partai Demokrasi Ilegal Indonesia. Banyak oknum-oknum ya, mungkin orang-orang suruhannya si Mulyono yang menyebarkan isu bahwa PDI Perjuangan adalah partai ilegal. Artinya jika PDI Perjuangan adalah partai ilegal, si Mulyono dan anaknya ketika menjabat sebagai wali kota dan menjabat presiden 2 periode ilegal dong. Kalau begitu boleh dong gua sebagai warga negara nggak perlu mengakui bahwa si Mulyono adalah mantan presiden Republik Indonesia. Lah kan terlahir dari partai ilegal. Makanya gue bilang buat kalian itu coba dong otaknya pada dipakai. Jangan asal-asalan aja ketika bertindak. Lu pada narasiin PDI Perjuangan partai ilegal. Ya tinggal gue balikin. Artinya si Mulyono pun ketika menjabat sebagai presiden, sebagai wali kota sama dengan anaknya ilegal juga. Kenapa Mulyono lu sakit hati ya? Udah ditendang gitu sama partai Banteng secara tidak hormat. Gila ya, kasihan banget. Sejarah mencatat baru pertama kali loh gitu ya, mantan presiden dipecat secara tidak hormat dari sebuah partai. Dan buat partai-partai yang lain, silahkan tuh pungut si Mulyono yang udah jadi sampah dari partai Banteng, karena Banteng gak perlu orang yang seperti si Mulyono. Oh iya, gue mau ngingetin nih buat Macan Asia,
agar berhati-hati dengan Mulyono. Karena apa? Mulyono itu bukan sekedar serigala berbulu domba, tapi Mulyono adalah Lucifer. Ingat itu, Mulyono itu Lucifer. Jadi berhati-hati. Orang yang sudah jelas-jelas mengangkat harkat, derajat, dan martabatnya Mulyono beserta keluarganya aja bisa ditusuk, bisa dihianati secara terang-terangan. Dan ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga dengan Anda, macan Asia. Berhati-hatilah, Mulyono bukanlah manusia, tetapi dia adalah Lucifer. Oke? Salam NKRI. Nah, benar kan? Sama aja, katanya yang ngikut Mak Banteng takut jadi petugas partai. Sekarang, Pak Prabowo sendiri selalu ngintilin Jokowi. Itu namanya apa? Petugasnya Jokowi. Tugasnya Jokowi. Pak Prabowo, Anda ini macan Asia loh. Panglima TNI loh. Jangan sampai mau jadi pesuruhnya Jokowi, dikendalikan sama Jokowi. Anda itu dipilih rakyat 58%, meskipun saya nggak milih Anda. Tapi saya ngerasa kecewa kalau sikap Anda, tingkah Anda, seakan-akan Anda ini disetir sama Jokowi. Jokowi itu bukan apa-apa, Pak. Anda ini loh presidennya. Anda punya kekuasaan mutlak. Anda punya kebijaksanaan sendiri. Ya konsultasilah sama anggota DPR, MPR, ketua MPR, DPR. Anda ketua partai loh. Jokowi itu siapa? Rakyat seperti kami. Jadi jangan terlalu tunduk, jangan terlalu takluk banget sama Jokowi. Anda diamanati rakyat. 58% suara mengarah kepada kemenangan Anda. Ya Anda jangan jadi yang darinya macan Asia sekarang jadi anak kucing dong Pak, sama kayak Bobby gitu loh. Masa iya seorang presiden tunduk atas perintah Jokowi? Jangan kecewain rakyat Pak, yang tegas. Anda punya kekuasaan, punya aturan, Anda punya kebijaksanaan sendiri, Anda punya program kemarin. Kenapa bisa istilahnya rakyat itu kepencut sama Anda? Kan program-program Anda. Jadi ayolah Pak, kalau pengen konsultasi sama beberapa presiden atau ex-presiden, ya harusnya Bapak bukan cuma sama Jokowi doang. Masih ada tuh Bu Mega, masih ada tuh Pak SBY. Ajaklah kalau memang pengen membuka wawasan tentang Indonesia setelah dipimpin sama ex-presiden tersebut. Kalau cuma Jokowi, alah Pak, itu namanya Anda jongosnya Jokowi. Udah itu aja. Yap, itulah komentar mengenai apa yang menjadi pertemuan Pak Mul dan juga Pak Prabowo. Tidak lain membahas mengenai pilkada dan juga surat tugas untuk si sulung, yang membuat kita berpikir bahwa betapa besar utang budi Pak Prabowo terhadap Pak Mul. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.